Halo Sobat Neo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ki Anom di Neo Channel. Oke, materi sebelumnya kita sudah membuat file uploading untuk tambah data buku. Kemarin kita sudah menambahkan file upload ini ya di dalam data buku kita. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ingin menampilkan gambar-gambar tersebut di dalam list ini, list data buku kita. Kita langsung saja ke codingan kita ke controller buku. Nah, untuk menampilkan list, kita menggunakan metode index. Di dalam metode index, kita mengakses fungsi list buku di model buku. Nah, sekarang langkah pertama kita cek terlebih dahulu di dalam list buku ini sudah menampilkan path-nya, yaitu path link image ini ya. Kita ke model M buku, atau kita dapat menekan F12 di dalam fungsi list buku. Nanti akan langsung diarahkan ke fungsi list buku di dalam model M buku. Nah, sekarang ini coba kita jalankan query-nya di dalam SQL Log kita. Sekarang kita jalankan, kita run. Nah, di sini ternyata sudah mendapatkan field gambarnya ya. Berarti kita sudah mendapatkan path bukunya, karena kita mengakses semua atau B titik bintang, artinya B itu adalah tabel buku ya, inisial dari tabel buku. Berarti kita mengakses semua field yang ada di dalam tabel buku. Termasuk karena kita mengakses semua fieldnya, berarti secara otomatis gambar juga sudah ditampilkan. Jika belum, berarti kita harus menambahkan select gambarnya terlebih dahulu. Oke, berarti untuk model aman ya. Untuk model aman, sekarang kita kembali ke controllernya. Di sini dia mengakses view-nya adalah view index. Sekarang kita ke views, kemudian buku, kita ke index. Di dalam index ini, sebelum judul kita tambahkan satu kolom, TH, yaitu gambar. Berarti sebelum judul buku juga kita tambahkan TD-nya di body-nya. Nah, untuk mengakses gambar kita menggunakan IMG. Kita bisa tuliskan IMG seperti ini. Atau untuk shortcut-nya kita langsung aja tuliskan IMG tab. Nah, seperti ini. Nanti ada dua atribut yaitu src dan alt. src itu berarti link path-nya. Kita bisa masukkan path-nya apa? Yaitu path-nya adalah value gambar. Seperti ini. Untuk alt-nya mungkin kita tambahkan judul buku aja ya. Oke, sekarang coba kita cek, kita refresh. Nah, ini ya. Ini untuk gambarnya sudah tampil. Ini tadi yang sudah ada gambarnya ya. Nah, ini yang belum ada gambarnya, maka dia hanya menampilkan nama alt-nya. Nah, bagaimana jika kita ingin mengatasi ini? Nah, ini kan jelek ya jadinya. Karena tidak ada gambarnya, jadi dia akan menampilkan seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan pengecekannya. Kita tambahkan pengecekan agar yang ditampilkan itu yang ada gambarnya saja. Kita menggunakan PHP if seperti ini. Atau kita bisa juga langsung ketikkan saja if, langsung tab. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kondisinya apa? Kondisinya yaitu value gambar tidak sama dengan 0. Oke, untuk yang IMG ini kita cut saja, kita masukkan di dalam if-nya. Oke, sekarang kita coba. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tidak ada gambarnya, tampilannya kosong seperti ini. Nah, ini gambarnya terlalu besar, mungkin kita bisa tambahkan yaitu width-nya. Width mungkin berapa? Mungkin 100 pixel saja. Kita refresh. Nah, seperti ini. Atau mungkin 70 pixel saja jika terlalu besar. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini masih ada yang belum ada gambarnya ya. Kita akan menambahkan fungsi di
ubahnya ini, kita tambahkan fitur untuk upload image juga seperti yang di tambah buku. Ini bisa kita close saja, ini juga kita close. Nah, ini controllernya. Nah, sekarang kita modifikasi form ubahnya. Kita tambahkan seperti yang ada di form tambah ya. Kita kopikan saja dari jumlah. Kita letakkan di setelah div kategori ini. Ini namanya gambar. Untuk type-nya file, kemudian placeholder-nya kita hapus. Kita tidak menggunakan ID, tapi kita menggunakan name. Name-nya adalah gambar. Nah, karena gambar, kita tidak membutuhkan value. Jangan lupa accept-nya apa? Accept-nya adalah image. Berarti kita mengizinkan upload-nya hanya berupa image. Kita save, kemudian kita refresh. Oke, ini masih kurang panjang. Oke, ini kita tambahkan 9. Kita coba lagi. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang ingat materi tambah buku yang file uploading kemarin. Kita harus mengubah formnya itu menggunakan ID. Ini kita ganti ID form submit misalnya. Kita menggunakan ID yang sama, form submit, itu nggak masalah ya, karena view-nya ini tidak diakses di halaman yang sama. Oke, jangan lupa, seperti kemarin, kita menggunakan name ya. Kita tambahkan name judul, kemudian kita tambahkan name penulis, name penerbit, name tahun, name jumlah, dan name kategori. Name ID kategori. Oke, sudah. Gambarnya sudah name. Pastikan pattern simpannya juga sudah type-nya submit ya. Untuk script yang ini kita komen saja. Lalu kita kopikan script yang dari tambah. Dari function pack redirect ini sampai sini ya. Kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Untuk secara keseluruhan, fungsinya sama, hanya beda di URL-nya. URL-nya kita menggunakan URL yang update ini. Oke, untuk pengecekannya sama, jadi nanti kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Judul, penulis, penerbit, tahun, ID kategori, dan jumlahnya itu harus ada isinya ya. Dicek di sini, jika ternyata ada isinya, dia nanti akan menjalankan Ajax ini, Ajax untuk update data bukunya, kemudian jika tidak, dia akan menampilkan warning, akan menampilkan alertnya. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Sekarang kita modifikasi di fungsi update ya, di method update di controller buku. Kita ke controller buku, kita modifikasi update-nya ini ya. Nah, di sini kita tambahkan sintaks file uploading. Sama seperti tambah buku. Ini ya. Ini adalah sintaks file uploading-nya. Kita copy mulai dari path ini sampai sini ya. Ini sintaks untuk file uploading-nya. Kita kopikan saja. Lalu kita letakkan di bawah sini. Oke, sama. Kita akan menyimpan file uploading-nya itu, filenya itu di dalam direktori upload, folder buku. Nah, di sini nanti akan dicek dulu apakah direktorinya sudah ada, path-nya sudah ada atau belum. Jika belum ada, nanti akan di create. mkdir itu berarti make directory. Kemudian nanti filenya juga akan dicek, name-nya itu kosong atau tidak. Jika tidak kosong, berarti nanti akan set konfigurasinya. Penjelasannya sama seperti kemarin ya. Nanti config-nya adalah lokasi penyimpanan filenya, kemudian tipe file yang diizinkan apa, file name-nya nanti akan kita generate apa, lalu maksimum size-nya kita set 1 MB. Kemudian kita inisialkan
config-nya itu ke dalam library upload-nya. Nah, kemudian di sini kita dicek ini fungsi ini untuk memindahkan file gambar yang sudah kita tangkap di variable files ini, kita pindahkan di direktori path-nya, di direktori penyimpanannya, yaitu direktori upload folder buku. Nah, di sini dicek apakah berhasil upload-nya. Jika berhasil, datanya akan kita get di sini. Kemudian akan kita set untuk disimpan di dalam database, di dalam tabel buku. File name-nya apa, kemudian direktorinya apa. Jika sudah, nanti akan langsung diupdate. Oke, mungkin untuk penjelasan singkatnya seperti itu. Kita langsung coba saja. Jangan lupa kita save. Ini kita refresh. Kita kembali dulu ke data buku ya. Oke, mungkin kita edit, kemudian kita tambahkan filenya. Mungkin filenya sembarang. Kita simpan. Oke, berhasil mengubah buku. Oke, tapi di sini belum tersimpan ya. Kita coba refresh lagi. Nah, di sini juga tidak tersimpan untuk path-nya. Kita cek image-nya juga tidak tersimpan ya. Dari codingan nggak ada masalah. Coba kita cek filenya. Tadi kita menggunakan file ini. Oke, nah ternyata filenya ukurannya 2,34 MB. Berarti melebihi 1 MB ya. Maka dari itu tadi filenya dia tidak ke upload. Mungkin kita coba pakai gambar lain. Kita simpan. Oke, berhasil mengubah buku. Nah, gambarnya sudah ke-upload ya. Gambarnya sudah ke-upload ini. Kita edit lagi, coba kita ubah gambarnya. Mungkin kita cari gambar yang lainnya. Sembarang gambar ya. Di sini saya menggunakan sembarang gambar. Oke, misal ini ya. Kita save. Oke, berhasil ya. Gambarnya sudah diganti. Sekarang kita cek. Ini tadi gambar sebelumnya ini. Gambar yang terbaru ini. Nah, kalau misalnya tiap kita mengganti gambar dan gambar yang terlama itu masih tersimpan, nanti lama-lama memori akan penuh ya. Tempat penyimpanan akan penuh dan bisa memberatkan server. Maka dari itu ketika kita mengganti gambar, gimana kalau kita menghapus gambar lamanya juga ya. Ini gambarnya kita hapus manual dulu aja. Kita akan coba lagi. Ketika kita mengupdate gambarnya, nanti gambar ini juga akan terhapus. Nah, kita tambahkan satu sintaks atau satu code di sini ya, di dalam if ini. Atau kita tambahkan di dalam sini aja ya. Kita tambahkan di dalam if sini ya. Nah, ini kita tambahkan, kita get dulu data bukunya. Kita pernah nge-get data buku itu menggunakan list buku by ID ya. Nanti kita akan menggunakan ini untuk mendapatkan detail data buku berdasarkan ID. Nah, ini kita masukkan di sini, kita tampung di dalam data buku. Nah, selanjutnya kita gunakan unlink data buku gambar. Oke, seperti ini ya. Unlink itu kita akan menghapus file yang ada di sini. Kita akan menghapus berdasarkan data buku gambar. Gambar itu adalah file direktorinya. Di dalam tabel buku dia akan menyimpan lokasi filenya ya. Lokasi filenya, nama filenya apa, kemudian di dalam disimpan di direktori mana. Nah, itu nanti akan dihapus menggunakan unlink. Tapi sebelumnya kita cek dulu nih di list buku by ID ini sudah nge-get gambar atau belum. Kita tekan F12. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke list buku /by ID, dan di sini list bukunya oke, berarti kita menggunakan query builder ini ya. Jadi di sini
dia sudah mendapatkan semua field dari data buku. Berarti nggak ada masalah ya. Nah, ini untuk menghapus file gambar di directory. Oke, sekarang kita coba, kita refresh, kita coba ubah. Nah, ini ya, perhatikan ini gambarnya masih ini tadi ya. Sekarang kita ubah menggunakan gambar, misalnya gambar ya ini. Kita save. Oke, gambarnya udah berhasil keubah. Sekarang kita cek. Nah, di direktorinya gambarnya sudah kehapus juga ya. Jadi udah nggak ada masalah. Oke, itu untuk update. Sekarang bagaimana jika delete? Jika kita ingin menghapus, gambarnya juga nanti akan ikut terhapus ya. Oke, mungkin kita edit dulu untuk gambar ini. Untuk memperjelas saja, kita menggunakan gambar yang sama seperti tadi. Oke, ini ya, gambarnya ini. Di directory juga ada gambarnya. Nanti kita akan menghapus buku yang nomor 2 ini. Buku habis gelap terbitlah terang ini akan kita hapus. Nah, kemudian nanti gambarnya juga akan terhapus. Nah, kita modifikasi di hapusnya ya. Kita ke controller buku, ke hapus. Mana hapus? Nah, untuk hapusnya kita kemarin menggunakan apa ya? Kita menggunakan, kita cek dulu. Untuk hapusnya kita menggunakan delete biasa ya. Berarti delete yang mengubah status saja, yang bukan delete permanen. Berarti kita menggunakan metode ini, metode delete. Nah, di dalam if ini kita tambahkan unlink ini. Kita copy saja. Kita copy, kemudian kita tambahkan di dalam sini. Paste. Oke, seperti itu. Oke, pastikan ini ID bukunya sama ya. ID bukunya sama di sini. Sekarang kita coba ini, kita refresh dulu. Kita hapus. Oke, berhasil menghapus buku. Sekarang kita cek. Oke, gambarnya juga sudah terhapus ya. Oke, mungkin itu untuk update file upload buku dan juga hapus filenya dari directory ya. Untuk materi file uploading ini, ya file-file yang kita upload ini adalah sifatnya single, jadi kita hanya bisa memilih satu file. Nah, jika kita tekan Ctrl, kemudian sambil ngeklik file-file lain, dia tidak akan ke-select ya. Jadi ini adalah sifatnya single upload, jadi hanya bisa upload satu file gambar. Mungkin materi selanjutnya kita akan mempelajari atau membuat cara bagaimana kita bisa mengupload multiple file ya. Jadi kita bisa mengupload lebih dari satu file gambar. Oke, mungkin cukup itu materinya untuk materi file upload hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Saya Ki Anom, undur pamit. Sampai jumpa di materi selanjutnya.